Umur 15 tahun dulu ambo latihan pasambahan adai. Jadi ambo sadang mengaji ko, marasonya pasambahan ko nan cocok jo ayat ke disampaian ambo masuk. Itu kan itu nampak dengan YouTube. Sehinggonya apa berkeinginan dek menengah YouTube tu kita undangnya lah Ustaz Kelera tu kemari je. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Senayan Kapasabaso sianan lai manjawe salam insyaallah masuk surga. Nanindak menjawab masuk surganya. Karena itulah indahnya salam dalam Islam. Ada 3 yang dibacakan oleh yang mengucapkan salam. Pertama, kita yang mendengar didoakan selamat. Yang kedua, kita yang mendengar didoakan mendapat rahmat. Yang ketiga, kita yang mendengar didoakan mendapat berkah. Jadi 3. Kalau kita di Minangkabau, tungku kok 3 sajarangan, alamek nasi nan kamasa, tali kok lai sepilin 3, alamek kabe nan kare. Mudah-mudahan dengan ucapan salam yang akan datang, seluruh kita antusias hendaknya menjawab. Kalau kita diselamatkan Allah dan kita mendapat rahmat dan kita mendapat berkah, maka selama hidup kita tidak akan pernah stres. Ketika mati kita akan husnul khatimah. Ketika dikubur kita selamat dari azab kubur. Ketika di mahsyar kita tidak merasakan panas matahari. Meniti sorga seperti kilat menyambar. Dan masuk sorga Jannatun Naim. Amin. Jadi nang katibo janado jonan ditutui muncuang sudah orang mau ucapkan salam. Litra enggak dapat tau. Ikut ndak wara nama Jawa dah. Iya kan? Ulam balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan orang Pariaman kau masuk surga. Orang Bukit Tinggi masuk surga. Orang Peangkek masuk surga. Orang Masajo yang Islam kita doakan masuk surga semua. Amin. Nan kami hormati Niniak Mama urek tunggang pucuk nan bulek di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putih labek buah nan masak makanan anak kemenakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunnya. Di gampo indak tabokekkan di badai alun katau liang konon kok goyang angin lalu. Nan badahan cupak jo gantang barantiang bari balabe. Badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Mudah-mudahan ini mama di masa jo orang Pariaman. Kesatuannya PKDP yang mengurus, yang memfasilitasi, yang jadi panitia, yang korban ketidakpuasan dari anggota dijadikan oleh Allah berhati sabar dan berpikiran tenang, selalu bertawakal kepada Allah. Amin. Nan kami muliakan bapak-bapak di barisan tuangku. Secara umum di Minang disabui alim
alim ulama jadi pandai. Air janih tapian suci minuman anak di nagari nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Pandai tahu di halal jonan haram dan tah tahu jonan sah jonan bata. Mudah-mudahan alim ulama semuanya dapat selalu membagi ilmu untuk warganya. Amin. Saya sangat kenal sekali kampung bapak dan ibu. Ada suatu pesantren di ringan-ringan. Itu sudah ribuan mencetak ulama. Mudah-mudahan bapak yang berrezeki di kota Bumi Pakan Kemis kecamatan ini dapat membantu pesantren itu. Kopasan dari ongkunya. Jadi abi yang sepiti jo bini ziko kiriman ke pesantren di kampung. Mudah-mudahan kita masuk surga saja. Amin. Nanambo muliakan barisan bondo kanduang. Ada yang dari ibu-ibu Asyah Muhammadiyah, ada yang wirid Yasin, ada yang BKMT, ada nan turun naik rumah memacik buku jo pena atau kepala julo-julo. Semuanya itu adalah bondo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan. Ko idui tampai banasa, ko mati tampai baniek, ka unduang-unduang ke Madinah, ke payung panji ke Serugo, ambam puruk aluang bunian, orang nan duduk je sukatan, tahu dipaneh ke Malatui, arif dirantiang ke mencucu, jaleh jodahan ke maimpo. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang lah orang kasa pariaman nanyo. Amin. Sialai, pemuda lah yang nan kami sayangi anak-anak kami pemuda. Di Minang ada 3 pemuda kana. Namanya anak bujang. Pertama bujang Pasurau, kedua bujang Pagurau, ketiga bujang Langkisau. Anak mana dipilih? Bujang Pasurau. Kalau bujang Langkisau batu Ustaz, anak bincacak si bincacau, anak si ngiang rimbu, anak si mantuang penarahan. Anak kaladi taleh lala, anak kalarak batu apuang, babana kampu kaki. Artinya minumannya setiap hari Scott, brandy, tua, nandi soknya ganjo, narkoba, lem. Tu bujang lagi son. Ada nang kedua bujang Paguro, siang malam, tengah malam, pagi, sore menyandang gitar saya, tapi tidak pernah setenar rumah irama. Orang takziah sebalik di rumah ranggainya nyo lagu gereja tua. Itu namanya bujang Paguro. Ternyata anak muda di perantauan yang jauh dari kampung semuanya menjadi bujang Pasurau di kota Bumi ini. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih banyak apa-apa ibu-ibu yang malam ini dipercayakan kepada saya untuk kembali kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menganang-anakan lan lupo, untuk menjago-jagokan nan takalo, kita ulang sejarah Nabi ko sajak beliau ketik sampai beliau meninggal. Iko kiro-kiro mungkin Nabi hari 3,5 jam. Bisa enggak bapak-bapak ibu bertahan 3,5 jam? Enggak percaya hamba. Paliang-paliang lalu sudah tu. Ya kan? Ku ndak begitu saja. Sedangkan to sambutan 3 tadi soal alawanya Indo-Indo betul. Pilo kata sambutan ko ke sudah. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan?
Jadi manusia ko banyak pembosan. Sebelum kita mulai, boleh ambil pantun cik lain. Tali kayu panjang 9, orang mamapeh ateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo, minum air basuhlah tangan, makanlah kue nan taedang, abihan jo piriang-piriang no. Mudah-mudahan ibu bundo kandung nam membuat kue ko sanang hatinya. Amin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Orang yang beserta Muhammad itu ciri-cirinya asyidda'u 'alal kufar. Tegas, lugas terhadap orang yang engkar. Itu sifatnya Muhammad itu. Jadi masalah akidah beliau tidak ada toleransi. Masalah sosial, pembangunan, beliau yang mempersatukan umat walaupun berbeda agama. Tapi ketika berbicara akidah, lakum dinukum waliyadin. Ini akan kita pegang. Untuk apa kita memperingati sejarah Nabi? Untuk apa kita membaca kisah Isra Mi'raj? Untuk apa kita memperingati nuzul Quran kalau sunnah Nabi itu tidak berjalan dalam hidup kita? Ya kan? Jadi pertama akidah itu. Bagaimana Nabi Muhammad itu Pak akidahnya? Pertama Abu Talib sebagai paman beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Yo Pak, orang-orang Quraisy menawarkan kepada engkau, kalau kamu mau berhenti mendakwahkan agama Islam ini, 3 yang akan diberikan kepada engkau Muhammad. Pertama, engkau ingin jadi raja, akan diangkat langsung menjadi King of King, lebih dari CD di Priaman. Ya kan? Ndak taluk di Bagindo di Kuretaji. Ndak talawan di Sultan di Nage. Ya kan? Engkau akan diangkat jadi raja tanpa pencitraan, tanpa membuat baliho, tanpa kampanye, tanpa menyiapkan tim sukses. Besok engkau akan jadi raja. Itu tawaran orang Quraisy. Yang kedua Muhammad, kata Abdul Muttalib, kalau engkau ingin kaya raya, maka kami orang Quraisy akan mengumpulkan seluruh emas permata Makkah dan Madinah ini, simpanlah olehmu. Yang ketiga, kalau ingin perempuan cantik, berapa orang engkau ingin memiliki perempuan cantik, akan kami carikan besok sebanyak-banyaknya. Muhammad, terimalah tawaran ini, kata Abu Talib. Ajawe Nabi, Pak, Paman, terima kasih. Engkau telah menyampaikan pesan mamak-mamak saya dari suku Quraisy. Paman, jangan kecewa mereka ya. Andaikan mereka mengambil bulan dengan tangan kiri, menggapai matahari dengan tangan kanan, mereka dapat mengumpulkan 2 itu, kemudian diletakkan ke tangan saya tidak akan berhenti berdakwah sebelum roh keluar dari badan.
Aco pak kaji di nagari awak ko, sia ulama nan serupa itu pendiriannya gini. Dapat bini baru, dapat jabatannya anyang sana, mamin sana. Iya. Banyak kini ulama kelalawa. Lai tahu apa kelalawa? Walaupun di Jawa tinggal di kota bumi nan baso piaman kan tak lupa dah. Sajaleh hewa itu kang jahit di paman. Tiba di Jakarta lah tailor jenye. Nah itu baso piaman. Nah, kan? Jadi baso awak jandi ado kalalawa baso Indonesianya kalong. Ya kan? Ada je orang menyebut kalaluang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalaluang tu kalau enggok pak, itu kapalonya ke bawah, kakinya ke atas. Yo. Kemudian dari matonya keluar air bercampur darah. Nan ketigonya ndak berani keluar siang. Nyo nanti hari malam. Keluar malam tu ndak lo salat berjemaah dong. Tapi mencilok jamu orang. Nah, kini pertanyaannya, apa kalau banyak lo nan sagai ambo gua? Abaa mangkoco itu kalalawa, lai tahu apa sebabnya? Nah, lah salamu ko duit ndak tahu dah. Ya kan? Tapi pada upaya nak berfikir di ambo lah diundang untuk mengecek, dia lambo saya mengecek di. Nah, lain jangan mau tak. Aniang je, anak je. Ya kan? Bapak ibu yang terhormat, kita urai lai. Suatu kali panitia madakan lomba. Boleh mau tagak, Pak? Ya. Orang gaik kulit taluk je tagak. Sebab siku dia tepen, boleh nampak di nama belakang kai. Ya kan? Jadi panitia di kampung antah barantah melakukan perlombaan lari jo lomba tabang. Lari jo tabang. Kalau tagak kerancak tu bisa mau mencalik kemari ke sini. Ya kan? Jadi nan kadi perlombakan lari itu manci. Lai tegana manci. Tikui. Kemudian buruang tabang manci lari di lomba nambah nang kencang. Ya kan? Sabalun lomba ko dimulai, tibolah kalalawa ke meja panitia. Boleh ambo satu Cik George. Lamo bapak-bapak panitia ko mencalik ke kalawa ko tu. Ndak mengerijuk-ngerijuk matonya, Pak. Bamang ko tapananya jo mencalik awak. Awak calik kapaluang gigi yang kukuang samo na jo manciknya. Ya kan? Awak calik awak ang basayo, pandai ang tabang bisa, pandai ang lari bisa jo. Akhirnya kalau ke satu ang lomba, ang ka masuk buruang atau masuk mancik. Kecik kalalawa bodek lah biasa tabang jojo masuk mancik je lah. Ya kan? Yo itu naik, yo. Ya kan? Ang bali materai 10.000 je yo. Itu ang tekan hitam dia tenam putih, nanti waang jangan bertukar pengana. Nya cik-cik boleh nya. Beko dari buruang nak pindah ke mancik, dari mancik nak balik ke buruang lo, waang tak bisa dipakai untuk bertanding lain. Kena disiplin, namanya diskualifikasi. Coba sopi amannya teman. Iya kan? Cuma dimodernkan. Iya kan? Ya. Dimodernkan. Lah nyoba 5 materai. Nyotekan hitam di tenan putih. Kanan materai itu di pena yo. Yo, George. Mulai lomba. Kini pertanyaan satu lagi kepada bapak dan ibu. Buruang tabang. Kalalawa tabang. Abeda tabang. Indah je tahu dah. Tapi orang Pariaman ko hebat, Pak. Di masa kota ko nyuni. Ditanya mereka itu, nanti tak tahu kajalan. Ko adolah janjang ke bulan na, pai orang Pariaman ko ngalai sate kan. Itu hebatnya.
Jadi kalau buruang tabang bakai Melayu Pak, sabok nanya bawa tabang tu bulu. Dan bulu tu dia gaya minyak dilumasi. Dia sendiri yang melumasi. Ada sumber minyak di pangkal ekornya ini. Kalau kalalawan nanya bawa tabang tu kulit. Lahu ajnihatun min jildin raqiqin wala rishafi. Di kelelawar itu ada kulit yang tidak pakai bulu. Dia pakai kasau serupa payung. Mangko barek di bawah tabang. Jadi nyoba kayu taruh gitu. Tu jadi gerakan senam tu. Mengepak sayap. 1, 2, 1, 2. Kalau buruang Melayu, ambil lah buruang tabang dek kelelawa ko. Nan salah siya tu. Kelelawa apa? Ndak buruang. Tapi kelelawa menyalahan buruang. Iko kami kalah, ndak bisa. Pindahnya ke manci. Ndak takana janji tadi tu. Dek mancinya terima salah. Tapi dek ndak ada kelelawa dia teh lah, kancang lo tabang buruang. Kalah lo man. Kalau lawa aku betul kalau pendiriannya balik, nyopai kateh balik. Ada yang buruang salah. Bapak tiba dia teh nyusi dek buruang. Kalau lawa, ang dak pembadirian. Ang sama je datuk dalu bapantun mengalih hubik. Tagalicik kaulu, tagalompang kadodak. Kalau lah sompi pe itu, oleh pe enyak. Ang dak punya pendirian. Rasa kemanang kami yang kami, rasa kekalahan tinggal. Kini kami kemanang ang bagabuang lo je kami balik. Wa ang dak kami terima do cik burung. Pai lo kamanci nyusi lo dek manci. Saat itu masyarakat manci ndak menerima kelalawalai, masyarakat buruang ndak menerima. Makanya stres. Tu mengkonyo tunggi ang kepalanya ke bawah. Kalah jalai dapat tu. Kan? Amatonyo berdarah kerana menangis panjang saya. Malu. Orang tak menerima awal Ba mangko malamnya keluar, malu je masyarakat. Masyarakat manci tak menerima, masyarakat buruang tak menerima. Ba kurang saya dalam gua. Lah malam hari barunya keluar. Kalau ada kelelawa keluar cik-cik siang Pak, tu pasti takajui. Abekonyo masuk lihat tu. Banyak ulama nama dia itu kini. Ya kan? Di Padang nado je Pak. Pertama deklarasi mendukung iko. Ambil kau deklarasi lah lihat mendukung iko lah. Kan sama aja pantun datuk dalu tadi tu. Di ma pisang ke bawah sinan tupai kau melumpik. Ulama PKDP jangan ditiru lo itu. Ya kan? Punya akidah lawak serupa Nabi tidak mau beliau menerima itu. Karena apa? Ada yang menyaksikan, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lupa, berkuasa di langit dan di bumi. Beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku dasar kau Pak. Kalau akidah kau lah batu Pak, baru ibadah bisa laki. Kalau tidak percuma. Karena apa? Kita masih takut dengan orang daripada Allah. Tempat takut itu kecil Allah kasih. Kalah ke manusia tak boleh takut. Ya kan? Tak boleh takut sagan menyagan iyo, takut tak boleh. Karena kita sama saja. Ya kan? Perbedaan manusia itu tak ada di suku Pak. Tak ada di Sidi, tak ada di Bagindo, tak ada di Sultan, tak ada di Datuk, tak ada di Pengulu. Ya kan? Makanya pengulu kau jangan dicium-cium tangannya. Malah ada dalam pengadaan sawah dan sanak pengulu. Ya kan? Datuk tidak mengampuang lantai seraknya dah. Menjuai nanado. Ada tak di Priaman Datuk macam itu? Kalau ada waranti selalai. Lamati ya. Lamati. Ini bapak-bapak. Ya kan? Jadi takut itu hanya kepada Allah. Ya kan? Kaum muslimin nang kereta kuih serupa mbok kini
Ku ada pak je ibu nanta singguang jo penyampai nambo tua. Sebenarnya kalau nanta singguang de inyo membuat kerajo tu. Kalau ndak ada kerajo itu ndak tersinggung dah. Ha. Banyak orang tu serupa itu pak nyorai pungguang kadado. Pungguang kadado dia mau diraih. Ndak bisa. Iya kan? Maka sama bapak-bapak kalau orang menyampaikan nan bana ada tersinggung tu ibarat sikit je kepala. Kalau kepala sedang gata pak, lain lama sikit indak pakai gigi lain. Dah ada gigi sikit tu lah patah-patah, pidek kepala gata. Ada bituan deh serowana kena sikit kau. Pada sikit tu lah patah mah. Atau ada sikit baru, rancak baru di sikit engkau kepala, sikit kalera macam. Padiah kepala dia je. Keipareso na gigi sikit kau ndak baado. Kiro kepala nanti kada. Dek puhu, dek puhu, ya kan? Tentu ia sakitnya kena sikit. Jadi kalau kepala dipuru, anak kepala kau ke diubek jangan sikit dicempaan. Ya kan? Itu dia. Nah, jadi mudah-mudahan kita semuanya menjalankan aturan Allah secara konsisten dan konsekuen meniru Rasulullah sallallahu alaihi. Itu kan inyolah gadang lah jadi rasul tu pak. Masuk ketek saja pak, rasul tu lah bijaksana, alun jadi nabi lah. Suatu kali niniak mama batangka kemelataan batu hijir aswad ke tempatnya. Ya kan? Karena merasa berhak. Kata suku sekumbangnya lah. Kata suku Ciniago, inyo lah. Kata orang pilih, inyo lah. Kata orang koto, batangka bakare kare muncung, batagang urek liye. Nabi ada di sana. Muniang, mutia, manjang, mapuk, kok itu baak. Nggak usah kita batangka. Sianan dulu datang ke masjid pagi wiswa. Inyo meletak batu kat. Ya Muhammad, terima kasih yo. Ndak ada di kami tekana salamu kokodo. Kami lah telanjur sebetangka. Engkau anak muda tapi bijaksana. Yalah kita dengan selagi Cik Muhammad kat. De orang ko ingin yo meletakkan batu ko barundo lah nyo. Sama-sama barundo. Ya kan? Pagi sama tiba lah di masjid. Lah tiba lah siko, yuk sama-sama tiba aja. Tapi mereka melihat segera ke masjid. Ternyata di dalam masjid Nabi Muhammad lah duduk. Aku itu banyak. Muhammad kusai kita suruh sebab inyo nanda ulu. Ndak usah kita satu oleh Muhammad salam letak batu ke. Akalah boleh pengana mereka untuk menyuruh Nabi. Terlibat amu Nabi. Lai pak, tapi nyo cari sesuatu yang menyenangkan hati mamak-mamak kau. Ya kan? Nyo kan pakai sorban. Kalau ikut sal namanya tidak bisa dikambang. Ya kan? Sorban tu kalau sudutnya ampe. Nyo letak batu tu di tengah, nyo suruh kepala suku tadi mangkek masing-masing. Angkek lamun yang metam mutiah mapuk. Angkek. Lah hampir tiba di tampaknya Nabi nak memindahan. Tapi orang nak merampik tadi senang tak hatinya? Senang. Itu namanya di Minang sama je Melaka ular dalam baniah. Targetnya ular harus mati. Baniah jan lesoh, pangalan jan patah, baniah jan lesoh, air jan karuh. Itu Nabi baru belasan tahun. Muhammad nang kini ada nala 90 baburu je kerja lain. Bapa lu lo anjing le teoto. Ya Allah ya Tuhan. Ran orang Batak menjalit. Kecil orang Batak, kami orang Batak memakan anjing. Tapi ndak ada memasuk anjing hidup ke rumah. Kami ndak ada memalu anjing le teoto. Kami heran orang Sumatera Barat. Nyawanya agama Islam. Haram anjing jo babi. Tapi anjing konyo palu dia teoto je. Orang pergi ke magang. Kini kan banyak tuanku di Piaman kau. Ada ndak nan tahu hadisnya menyuruh berburu kau? Kalau mau sampai kini ndak usah bawa dan bodoh pak.
Olah kalau dikatakan kan ada lo namanya kini Porbi, Persatuan Olahraga Buru Babi. Iya kan? Hadisnya di mana pe? Kalau Nabi majan olahraga aku 3 saja Pak. Pertama, diajarkan anak berenang melintasi mata air, batang air yang beraliran deras. Cuma caranya menyubarang air dan sadang darah itu airnya. Itu yang diajarkan Islam olahraga. Yang kedua memanah. Yang ketiga melompat ke punggung kuda sedang berlari kencang. Atigo tanya Pak. Anam baburu kau tak tahu di mana sumbernya. Pak, pernah di Indarwang orang tu kepai ke ladang padi. Iya kan? Ladang padi itu akan menjalan Solo. Kama Pak, lalamona Pak tagak saja tadi. Ambo kepai ke ladang padi anak ado kerajo sinan. Kini namanya Taman Raya Bong Hatta. Iya kan? Nado to lalu do Pak, tabiang runtuh di atas. Jadi oto dari Solo tertahan, oto dari Padang tak bisa lalu. Sudah tu ada oplet dari Bandar Buik. Nyotolong mambe endurang. Kama Pak, ke ladang padi je. Boleh numpang gaik kau cik? Boleh cik sopir? Lalu itu kecik gaik tu masuk oto tu. Lu masuk nyoleh dah itu saja. Tu nyuruh ke lekang dia. Nak nanya Pak Joto tak ada yang lain. Anjing saya di dalam je. Padahal ada orang itu mah Pak. Jadi tabau buruk nama Pak kalau malu anjing. Padahal ada orang dalam motor tu. Tapi kecik apa tu? Anjing saya di dalam je. Jadi apa nala sagai ambo kau jumpai baburu je leh. Ya kan? Badamino saya jalan. Ma papa ayat pendek lah kerajo di rumah. Ya kan? Kalau badamino je sampai tengah malam tak kalau subuh. Apa-apa kalau jago pukul 3 ada ndak ayam terangah berkuku? Lai. Kuku. Abang kau bisa ayam jantan jago pukul 3 pada siang. Itu apa sebabnya? Nyo sudah semasa lalu lain tak ada badamino tu. Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Jadi capeknya tersin. Anyo jagoan awak untuk salat tahajud. Salat tahajud tu siapa yang paling rajin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai bangkak kakinya kau Pak. Seorang istri itu ibu jo suaminya, ya Rasulullah, dosamu yang lalu, yang akan datang, yang sekarang sudah diampunkan oleh Allah. Saya sebagai istrimu ya Rasul, kasihan kakimu telah bengkak karena kelamaan berdiri salat. Apa kata Nabi? Istriku, aku bangga dikatakan oleh Allah orang yang pandai bersyukur walaupun saya sudah dijamin masuk surga. Awak mungkin Pak, kok datang malaikat ke awak ongku piaman Ustaz Ristawardi, Ustaz jongku kolah dijamin masuk surga. Kecik malaikat besok dan tempo sekali le malaikat. Tak salat sunat je, salat wajib dan berhenti. Kerana lah dijamin masuk. Jadi Rasulullah bertambah dijamin, bertambah banyak ibadahnya. Kenapa? Ibadah itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ambo di pesantren dulu Pak. Itulah pesantren modern di zaman ambo sekolah. Mempelajari seluruh pelajaran SMP ketika sanawiyah, mempelajari pelajaran SMB ketika aliyah. Ada pelajaran nan ta'amuh dapik dan bapak tunggu ndak jadi insinyur mungkin. Aduh, aljabar jo ilmu kur. Kalau lah itu pelajaran mula lalu saja. Iya kan? Sehingga di rapor sirah Pak, 5 tulisan. Akan tak mungkin jadi dokter orang seperti itu, tak pandai matematik, otak kidanya lama. Tapi kalau mempelajari tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih, usul fikih, itu tagak kepala mu tu.
Rupanya ditakdirkan Ristawardi kau jadi ustad, walaupun nyo ndak dokter Andes, ndak sarjana. Ristawardi kau ndak sarjana do pak, tamat pesantren si 7 tahunnya. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji, ndak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Ndak mungkin si bisu ka menyanyi, mustahil si lumpuh ka menari, baalo si buto ka membimbing. Kok dek tak biasa latihan mengecek saya kau nyoba. Kemudian dapat kaji seketik, ya kan? Adi cerna, kemudian disampaikan ke masyarakat. Umur 15 tahun dulu ambo latihan pasambahan adai. Jadi ambo sadang mengaji ko, marasonya pasambahan ko nan cocok jo ayat ke disampaikan ambo masuk. Itu kan itu nampak dengan YouTube. Sehinggonya apa berkeinginan dek menengah YouTube tu kita undangnya lah Ustaz Kelera tu kemari je. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Iya kan? Itu. Ambo gembira mana pak? Kalagai wah lah 71, tapi mencari jamaah antusias ramai serupa iko, ndak sekadar gembira do. Ya Allah, masuklah jamaah ko ke surga yang. Walaupun nyo mendengar kaji sambil lalu. Ini ibu-ibu dah. Ba mangko tahu ustaz jamaah lalu ambo de tagak mo de ko. Jalan. Iya kan? Pak, tadi ditanya de Pak Datuk apabila tiba dari Padang. Ambo rian yo. Barangke dari Padang tanggal 2. Kama? Pertama dulu ke Lintau. Dari Lintau ke Sijunjuang. Dari Sijunjuang ke Darmas Raya. Dari Darmas Raya tu ke Malala, jalan ke Piaman, ke Si Cincin. Dari Malala tu diantar orang balik ke Solo, ke Kacang. Dari Kacang ke Saniang Baka, dari Saniang Baka ke Muaro Pingai. Sudah tu dia pui orang taruh ke Darmas Raya. Dari Darmas Raya tu taruh ke Bangko, dari Bangko ke Jambi, dari Jambi ke Jakarta. Muju bini ambo ndak do lah ku ndak lah hebohnya. Tanggal 2 aja ndak pulang-pulang sampai gini, babini aja jelek aja. Iya kan? Jadi ambo raun ko diatur de Allah ketika ibu ndak ada lagi. Coba ya anda pak, hari kini ko ampe kali je ko ka. Lah datang ambo kemari, awak lalu lebih terhati awak nama tu. Jangan lalu ndak.